Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali kepada kuliah sinyal dan sistem. Kali ini kita akan membahas tentang sistem orde 1 dan orde 2 pada sistem kendali. Slide ini saya ambil dari kuliahnya Teknik Biomedik di ITB dan kita masuk. Kemarin kita sudah membahas tentang apa itu transformasi Laplace. Kemudian kita juga sudah membahas tentang pengenalan sistem kendali. Kali ini apa sih hubungannya antara transformasi Laplace dengan sistem kendali. Di sini kita tuliskan sebagai bentuknya ada sistem nanti orde 1 ataupun orde 2. Sekali lagi saya tidak akan terlalu membahas secara matematis. Jadi kalian perhatikan baik-baik apa saja yang akan saya terangkan dan apa saja yang sengaja tidak saya terangkan dan untuk menghindari sifatnya yang terlalu matematis. Nah, jadi kalau kita memiliki sistem misalnya dalam bentuk lapas, sebut saja GS di sini, lalu ada suatu sinyal masukan yaitu RS dan sinyal keluarannya berupa CS. Nah, umumnya sistem ini dituliskan dalam bentuk Laplace-nya adalah A per S plus A. Dengan A itu adalah suatu nilai konstan, bisa 2, 3, 1,5, dan seterusnya. Dan S adalah bentuk Laplace. Nah, dikatakan orde 1 jika S-nya itu tidak mengandung pangkat 2 ya. Nanti kalau sistem orde 2 artinya dia S-nya S kuadrat. Sistem orde 3 S pangkat 3 dengan pangkat terbesarnya. Jadi untuk sistem orde 1 ini S-nya tidak mengandung pangkat. Nah, bentuknya seperti ini. Atau gampangnya kalau kita melihat hubungannya bahwa keluarannya akan menghasilkan nilai seperti ini. Karena keluaran adalah perkalian dalam bentuk Laplace, perkalian antara sinyal masukan dengan sistem. Oke. Kita lihat berikutnya. Nah, di sini ini contohnya. Nah, nanti saja. Nah, kita langsung masuk ke sini. Misalnya kita punya bentuk keluaran berarti sama seperti yang ini ya. Jadi keluarannya adalah A per S plus A. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, apa sih arti dari bentuk ini? A per S plus A. Nah, kalau kita jabarkan A per S plus A, kita bagi dalam bentuk pembagian, maka ini bisa dituliskan sebagai 1 per S ditambah min 1 per S plus A. Yang kalau kita kembalikan ke dalam domain waktunya, maka kita akan mendapatkan 1 min E pangkat min AT. Kalian bisa langsung melihat sendiri dalam bentuk tabelnya. Jadi kita tidak akan membahas kenapa bisa bentuknya seperti ini, tapi ikuti aja dari tabel bahwa 1 per S ditambah min per S plus A itu menjadi 1 min E pangkat min AT. Nah, di sini kita akan mendapatkan eksponensial negatif. Eksponensial negatif itu artinya bentuknya eksponensial namun dia terbalik. Nah, jadi bagian sebelah kiri yang bagian sini itu menaik dengan sangat tajam. Sedangkan bagian yang sebelah kanannya artinya pada saat T-nya lebih besar dia menaiknya akan secara perlahan sampai nantinya dia mendapatkan atau mengalami yang namanya steady state, keseimbangan di sini atau kestabilan. Jadi bentuk dari eksponensial adalah di waktu-waktu yang awal, jadi di awal waktunya dia akan menaik secara curam. Ini untuk eksponensial negatif ya. Menaik secara curam, lalu dia akan perlahan-lahan mendapatkan kestabilannya. Berbeda kalau misalnya dengan yang linear. Kalau linear kan selalu sama, kapanpun
dia akan menaik secara sama atau secara sama itu ya mirip dari awal hingga akhir dia sama kenaikannya. Nah, di sini A itu ditandakan sebagai initial slope atau besarnya kemiringan, seberapa cepat dia miring. Nah, di sini ada istilah TR. TR itu artinya TR itu berarti waktu dia menuju ke di sini berarti ke 63%. Nah, 63% dari sampai dia menuju ke kestabilannya. Jadi ini titik kestabilannya, waktu sampai stabil TS, dan TR disebutnya sebagai waktu rising. Jadi kenaikannya, seberapa cepat dia naik. Gitu. Jadi berapa waktu sampai dia rising hingga mencapai 63% dari nilai akhirnya. Nah, jadi misalnya ini 1, berarti 63%, 63% itu yang ini. Nah, ini A-nya ya. Kalau ini sampai mencapai 90%. 90%. Nah, jadi ini adalah slope-nya A sampai dia mencapai 63% dan rising ini sampai dia mencapai 90%. Nah, ini adalah bentuknya. Nah, apa yang ditandakan dari grafik ini? Grafik ini menandakan bahwa suatu sistem itu kalau kita melihat dari waktu yang sangat singkat, jadi kita bukan melihatnya lagi 1 detik, tapi mungkin milidetik atau bahkan mikrodetik, bahwa kenaikan responnya itu berbentuk eksponensial negatif. Seperti ini. Jadi, jangan berpikir bahwa kalau kalian anggap aja membuat sistem otomasi, misalnya robot ya, kalian membuat robot yang bisa otomatis bergerak sendiri melihat target, misalnya seperti itu. Nah, jadi pada saat dia akan bergerak, nah, ini misalnya robot itu kaki-kakinya digerakkan oleh motor listrik. Nah, jadi dia arus yang mengalir itu tidak tidak langsung ke sini. Nah, itu tidak. Jadi dari 0 langsung ke 1 ke 100% itu tidak. Tapi dia akan menaik secara curam, kemudian mendekati nilai kestabilan atau nilai yang dibutuhkannya. Jadi bayangannya, kalau misalnya ini adalah untuk menggerakkan motor listrik, nah, dan satu ini sebut saja 100% motor listrik, kecepatan motor listrik berputar, maka dalam suatu waktu tertentu, gitu ya, dia akan menambah secara curam, kemudian menambah secara perlahan sampai didapatkan kecepatan maksimum dari motor listrik tersebut. Jadi tidak serta-merta langsung bertambah seperti itu, tidak. Dan itu sangat tidak disarankan untuk pertambahannya seperti itu karena bisa sangat berbahaya, khususnya kalau arusnya sangat tinggi. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu. Artinya di sini dia membutuhkan waktu tertentu sampai dia benar-benar beroperasi secara maksimal. Seperti itu. Bayangkan kalau misalnya robot, ya misalnya dia melihat target, nah, mungkin ada jeda mungkin 1 milidetik atau mungkin 10 milidetik sampai dia bisa bergerak secara maksimal. Nah, seperti itu. Tentu ini bergantung dengan nilai A-nya ini. Berapa nilai A-nya, maka dia akan mencapai nilai 100% atau nilai stabilnya sejauh, ya tergantung dari nilai A ini. Nanti besarnya adalah 4/A kalau kita menggunakan sistem orde 1. Nah, tapi tidak semua sistem itu misalnya mencapai kestabilan di waktu yang sama. Ya tergantung dari kebutuhannya. Misalnya kalau kita buat robot untuk lomba misalnya, bahwa delaynya sampai setengah detik dari mulai dia melihat target atau dari mulai kita nyalakan bergerak setengah detik kemudian, itu tidak akan terasa. Tapi kalau misalnya kita buat sistem, anggap aja di mobil, sekarang mobil udah canggih bisa mengerem mendadak kalau melihat ada suatu
penghalang, misalnya ada mobil lain, ada tembok di depan, nah dia bisa langsung mengerem mendadak otomatis gitu ya, tanpa harus direm dari kemudinya. Nah, bayangkan untuk kecepatan mobil tertentu, maka respon yang dibutuhkan oleh sistem itu harus ya, mungkin saya kurang tahu detailnya berapa, tapi yang pasti tidak mungkin sampai menunggu setengah detik baru dia mengerem. Dia ordenya mungkin adalah mili bahkan mikrodetik. Dia harus mengerem. Jadi 1/1000 detik atau 1/1 juta detik. Dia harus langsung merespon untuk mengerem. Karena kalau setengah detik saja dia kecepatannya 60 km per jam, ya berarti itu udah berjalan beberapa meter. Itu malah terjadi tabrakan. Begitu juga yang namanya ABS atau anti brake system. Sekarang di motor juga udah ada ABS, bukan hanya di mobil. Itu adalah sistem untuk mencegah terjadinya slip pada saat motor atau mobil tersebut mengerem pada keadaan jalanan licin atau setelah terjadi hujan. Nah, jadi kalau misalnya roda dari motor atau mobil tersebut benar-benar di stop atau berhenti, maka dia akan terjadi slip yang mengakibatkan kalau motor ya pasti akan terjatuh. Nah, untuk mencegah slip, nanti si sistem tersebut pada saat keadaannya licin, lalu kalian mengerem secara mendadak, ban itu akan berhenti sesaat kemudian akan kembali berputar. Jadi tidak benar-benar stop si bannya tersebut. Kalau stop itu nanti dia akan justru terjadi slip. Nah, dia akan kembali berputar. Tapi berputarnya tentu tidak akan secepat pada saat kita belum mengerem atau saat kita melaju. Nah, jadi ada perputaran sendiri sehingga pada saat dia mengerem sampai berhenti tetap, kemudian dia sistem tersebut harus langsung berproses, mungkin hitungannya dalam 1 milidetik, ya. Dalam 1 milidetik dia harus langsung mengetahui bahwa ini akan terjadi slip dan dia langsung membebaskan anti brake gitu ya. Jadi menghilangkan stop pada ban tersebut sehingga dia harus sedikit berputar untuk menghindari slip atau tergelincir. Jadi beberapa sistem membutuhkan waktu yang sangat cepat untuk merespon seperti itu. Untuk merespon keadaan atau sinyal yang diterima hingga mendapatkan keadaan keluaran yang diinginkan. Nah, jadi kita bisa mengatur bagian A ini, sehingga kita mendapatkan waktu TS yang diinginkan. Kalau dilihat dari sini, karena besarnya waktu stabil adalah 4/A, maka kita bisa mengecilkan nilai A tersebut. Semakin kecil nilai memperbesar, bukan mengecilkan ya, ini berbanding terbalik, tapi memperbesar nilai A. Semakin besar nilai A, maka waktunya akan semakin kecil. Misalnya kalau A-nya 2, berarti TS-nya adalah 4/2, 2 detik. Tapi kalau misalnya A-nya kita pakai 4, artinya 4/A, A-nya 4/4 sama dengan 1 detik, itu lebih cepat. Nah, tapi tentu saja untuk sistem dengan orde 1 ada keterbatasan. Ini bagaimanapun kita tidak bisa membuat dia terlalu mepet. Misalnya kita buat saja A-nya 1000 sehingga 4/1000 detik. Nah, tidak bisa seperti itu. Nanti sistemnya sendiri tidak akan bekerja dengan baik. Oke. Nah, ini jadi rumus rising time-nya besarnya adalah 2,2/A, sedangkan settling time sampai dia dapat waktu stabilnya adalah 4/A. Nah, kita tidak perlu melihat gambarannya. Nah, berikutnya untuk sistem orde kedua. Sistem orde kedua itu yang pasti pangkat paling besar pada S-nya adalah angka 2, jadi S kuadrat. Ini selalu ada S kuadrat. Nah, ini adalah sistem orde kedua. Sistem orde yang lebih tinggi itu akan sulit untuk dipelajari, maka kita akan berhenti sampai sistem orde kedua saja. Nah, misalnya di sini sistem orde keduanya adalah 200 dibagi S kuadrat ditambah 10S ditambah 200. Oke. Apa sih maksud dari ini? Dari nilai-nilai transformasi lapas tersebut. Oke. Jadi nilai ini nanti akan sangat mempengaruhi sama seperti tadi, yaitu adalah respon dari sistemnya.
akan menjadi seperti apa. Nah, jadi ada 4 jenis respon dari sistem yang akan terjadi tergantung dari nilai-nilai khususnya yang di sini 10S dan juga nilai 200 yang ini. Nah, yang kemungkinan yang terjadi pertama adalah yang namanya undamp atau tidak teredam, undamp. Nah, atau lebih sering disebut sebagai osilasi. Nah, ini hal yang tidak diinginkan sebenarnya undamp itu karena dia tidak teredam. Jadi dia tidak mencapai suatu kestabilan tertentu. Yang kedua itu dinamakan sebagai underdamp. Underdamp itu berarti under di bawah, dam teredam. Jadi teredamnya sedikit gitu. Maka kalau kita lihat oke, kita lanjutkan dulu. Yang ketiga itu adalah critically damp. Jadi dia teredam secara kritis. Yang keempat, yang terakhir adalah overdamp. Itu over artinya berlebih, artinya teredamnya berlebih. Nah, kita hilangkan yang bagian undamp karena ini hal yang tidak diinginkan umumnya osilasi pada suatu sistem kendali. Berarti underdamp, critically damp, dan overdamp. Nah, kita bisa melihat bahwa pada underdamp ini dia hampir berosilasi, berarti tinggi, kemudian mencapai titik kestabilan di sini. Sedangkan critically damp ini tengah-tengah antara underdamp dan overdamp. Kalau overdamp ini dia hampir mirip sama yang tadi yang orde pertama. Nah, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Pertama, untuk underdamp, umumnya underdamp itu dia mencapai titik kestabilannya lebih cepat dibandingkan critically damp dan overdamp umumnya. Tapi nanti kita bisa tergantung ya kebutuhannya apa, apakah kita ingin underdamp, critically damp, atau bahkan overdamp. Nah, umumnya dia bisa lebih cepat mencapai titik kestabilan. Tapi kelemahannya adalah dia ada kelebihan di sini. Jadi misalnya satu ini adalah 100%, maka arus yang mengalir ini dia mengalami kelebihan. Nah, dalam beberapa kasus, misalnya untuk arus yang cukup besar, nah ini akan sangat berbahaya. Walaupun dia mencapai ke tingkat kestabilannya cepat atau dia bekerja secara maksimalnya cepat, tapi dia memiliki yang namanya kelebihan atau yang disebut nanti overshoot, kelebihan. Nah, yang ini akan cukup membahayakan. Nah, critically damp umumnya dia tidak lebih cepat mencapai kestabilan dibandingkan underdamp, tapi lebih cepat daripada overdamp. Seperti itu. Jadi untuk critically damp tidak ada kelebihan di sini, tidak ada overshoot, tapi dia lebih lambat mencapai kestabilan. Nah, nanti respon yang cukup penting untuk karakteristik dari respon yang cukup penting untuk diketahui adalah besarnya overshoot ini, kelebihan dari 100% ini, lalu kecepatan dia rising atau naik, dan yang lebih penting lagi adalah berapa lama dia mencapai kestabilan. Nah, oke, ini sepertinya tidak perlu dilihat dulu. Jadi karakteristik dari matematisnya yang perlu diperhatikan adalah adanya underdamp, overdamp, ataupun critically damp. Underdamp, overdamp, dan critically damp. Nah, ini mungkin agak tidak kelihatan. Ini adalah contoh-contohnya. Yang pertama, ini berarti adalah overdamp, jadi teredam berlebihan. Nah, jadi dia bentuknya seperti ini. Lalu yang kedua ini adalah underdamp, jadi terjadi osilasi sebagian, ada kelebihan, overshoot, lalu dia akan mencapai kestabilan. Yang berikutnya ini undamp atau osilasi, tidak perlu kita bahas. Nah, yang berikutnya adalah critically damp. Jadi dia melesat dengan cepat, lebih cepat daripada overdamp untuk mencapai kestabilannya seperti ini. Dan juga mencapai kestabilannya pasti lebih cepat daripada yang overdamp. Tapi biasanya tidak lebih cepat daripada yang underdamp. Jadi kalau misalnya kita ingin mempercepat respon dari sistem yang kita inginkan atau yang kita buat, umumnya kita akan memakai underdamp.
Tapi harus diperhatikan juga, jangan cepat tapi nanti overshootnya atau arus yang diberikan berlebih, karena dalam elektronik kalau misalnya khususnya elektronik yang benda-benda mikroelektronik yang sangat sensitif terhadap arus, ada kelebihan arus sedikit saja 5% atau kalau 10% udah berlebihan ya, 5% atau mungkin 1% itu bisa sangat mempengaruhi. Biasanya nanti umurnya bisa jadi lebih pendek atau bahkan malah langsung merusak dari perangkat yang ada. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana sih mengatur besarnya overshoot ini dan juga mengatur seberapa cepat kestabilan yang bisa kita peroleh. Nanti kita bagian aturnya ada di bagian sini. Oke. Ini contoh, ini nggak usah. Nah, ini istilahnya aja damping rasio yang nanti yang mempengaruhi apakah dia itu overdamp, underdamp ataupun critically damp. Oke. Nah, jadi karena transformasi lapas itu adalah bentuk dari S-nya itu adalah bentuk kompleks, maka nanti kita bisa melihatnya dalam bidang kompleks. Nah, nanti kita akan melihat hubungan antara apa itu omega, apa itu bagian nanti bagian sininya omeganya ataupun J omega D, yang mana omega N, yang mana omega D, yang mana mempengaruhi dari apa itu namanya overshoot, besarnya overshoot, juga waktu settling time-nya. Oke, nanti kita sepertinya langsung saja. Nah, jadi kalau kita lihat dari bentuk bidang kompleksnya di sini, ini misalnya ini adalah osilasi. Nah, kita melihatnya hanya, nah misalnya ini ya, bukan, jangan yang ini. Oh, bukan. Oke, jadi damping rasio itu kalau nilainya 0 sampai 1, kita sebenarnya nanti tidak akan menghitung damping rasionya, tapi ini hanya sebagai pengetahuan aja. Kalau damping rasionya itu antara 0 sampai 1, dia menjadi underdamp, kurang teredam. Damping rasio 1 menjadi critically damp, damping rasio lebih dari 1 menjadi overdamp. Nah, pengaruh dari damping rasio itu, semakin dia besar mendekati 1, itu overshootnya akan semakin rendah di sini. Artinya dia osilasinya akan semakin menurun. Nah, nanti pada saat 1 dia akan menjadi critically damp. Jadi kita bisa mengatur loh, biar cepat tapi overshootnya atau kelebihannya ya jangan terlalu besar juga. Oke, nah ini adalah ini bisa nanti dicoba sendiri, mana yang overdamp, mana yang critically damp, mana yang underdamp. Nah, ini rumus yang harus diperhatikan. Pertama adalah peak time. Peak time itu adalah waktu hingga mencapai titik maksimum atau titik tertinggi. Jadi yang ini. Nah, ini adalah peak time-nya, berapa lamanya peak time. Ini mendadakan bahwa ya seberapa cepat perangkat tersebut atau sistem tersebut bisa langsung merespon. Jadi kan kalau misalnya kelebihan artinya dia sudah bisa merespon secara maksimum walaupun nanti harusnya terjadi kelebihan ya. Nah, itu artinya dia bisa merespon secara maksimum, kebutuhan arus yang dibutuhkan sudah lebih dari cukup. Nah, itu adalah peak time. Nah, di sini rumusnya P per omega D. Nanti kita akan lihat apa sih P itu, apa kalau P ya tahu ya, 3,14. Nah, apa itu omega D dan seterusnya. Lalu berikutnya adalah percentage overshoot atau persen OS. Nah, ini yang dinamakan dengan berapa persen kelebihan misalnya arus yang dibuat oleh sistem tersebut dari respon tersebut dari 100%. Nah, misalnya ini kan 1. Di sini dari 1 dia bertambah 0,6 bahkan ya 0,7. Wah, artinya dia overshootnya hampir 70%. Ini hal yang sebaiknya jangan terjadi. Nah, misalnya di sini 1 kestabilannya kita dapatkan bahwa ini di 1,1 misalnya. 1,1 artinya 10%. Seperti itu.
Jadi kalau misalnya arus yang dibutuhkan sebut saja 3 ampere ya, jangan biar gampang 10 ampere. Nah, 10% itu berarti capai 11 ampere. Nah, ini persen overshoot. Lalu yang terakhir yang penting adalah settling time. Settling time itu adalah berapa lama yang dibutuhkan untuk mencapai kestabilan. Nah, jadi gambarannya ini adalah peak time, dia sampai mencapai peak. Lalu overshoot adalah kelebihan respon sistem tersebut terhadap titik kestabilannya. Lalu sedangkan settling time itu sampai ke arah settling, jadi ke arah dia stabil sinyalnya tersebut. Nah, artinya ini udah aman. Operasi di sini sudah sangat aman. Seperti itu. Nah, di sini dikatakan bahwa yang namanya settling time itu adalah sekitar 2%. Jadi kalau misalnya ini 1, maka di sini mungkin masih ada getaran. Jadi seperti ini osilasi, tapi sifatnya kecil, hanya plus minus 2% dari titik kestabilannya. Itu dikatakan dia stabil. Nah, rumusnya adalah 4 per damping rasio omega n. Nah, oke, kita lihat kayaknya nah, ini jadi ini kita bisa memperoleh untuk settling time yang sama. Jadi ini sama-sama di sini settling time-nya. Nah, kalau misalnya secara bidang kompleks ini, secara bidang kompleks ini kita naikkan titiknya. Nah, jadi ini hanya menjelaskan, nanti saya akan menjelaskan bagaimana apa sih maksud dari menaikkan bidang kompleks ini, ya, titik dari bidang kompleks ini bagian sini. Nah, di sini terima aja bahwa kita di sini bisa menurunkan yang pertama overshoot antara 1, 2, dan 3. Menurunkan overshoot. Jadi dari 1, ke 2, dan ketiga itu overshootnya naik, tapi peak time-nya itu akan lebih cepat. Kita lihat bahwa yang ketiga peak time-nya akan lebih cepat. Jadi kalau kita menaikkan suatu titik, ini disebut titik pole ya. Titik pole pada bidang kompleks menaikkan yang bagian sininya, maka overshootnya akan semakin tinggi, tapi peak time-nya akan semakin rendah. Nah, kalau kita menggeser titik pole ke sebelah kiri, nah kita bisa melihat peak time-nya akan sama, jadi dia kecepatan dia mencapai titik maksimumnya sama, overshoot-nya lebih rendah, dan settling time-nya juga lebih cepat. Nah, ini overshoot-nya lebih rendah, settling time-nya lebih cepat. Nah, kalau kita menggeser secara diagonal seperti ini, maka overshoot-nya itu besarnya akan sama. Nah, tapi kita melihat di sini, yang pertama peak time-nya semakin jauh itu akan semakin cepat. Yang kedua juga adalah settling time-nya lebih cepat di sini. Berarti di sini udah settling dibandingkan dengan yang pertama dan kedua. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Jadi kita bisa mengatur suatu nilai-nilai tertentu untuk nanti menentukan berapa sih settling time yang kita butuhkan, berapa sih peak time yang kita butuhkan, atau bahkan berapa sih overshoot yang kita inginkan. Nah, kira-kira seperti itu. Ini zero position tidak terlalu berpengaruh, nanti kita akan bahas. Nah, cara menentukannya adalah seperti ini. Nanti kita akan menggunakan MATLAB untuk melihat apa sih maksud dari angka pole minus 3 plus minus J7 tersebut. Nah, nanti kita akan melihat dan berapa ini hubungannya dengan yang tadi, yaitu transformasi Laplace-nya. Jadi nanti kita akan melihat dalam bentuk seperti ini. Nah, kira-kira dalam bentuk seperti ini. Nah, tapi untuk melihat pergeserannya, kita akan melihatnya dalam bentuk Laplace, dalam bentuk imajinernya, jadi dalam bentuk pole-nya.
Misalnya untuk pole min 3 plus minus, jadi ini selalu berpasangan, namanya pasangan conjugate. Kita bisa melihat sebenarnya hanya satu sisinya saja, melihat dari satu sisinya. Min 3 plus minus J7. Nah, berarti di sini ini adalah yang realnya minus 3. Lalu ini adalah yang imajiner. Ini plus J7, ini adalah minus J7. Jadi kita bisa melihat hanya satu sisinya saja. Jadi untuk pole minus 3 plus minus J7 itu kita akan mendapatkan TP-nya atau waktu peak-nya adalah Pi per 7. Kalau Pi itu adalah 3,14, artinya ini sekitar kurang dari setengah detik. 3,14 dibagi 7, ya sekitar setengah detik. Nah, sedangkan settling time-nya adalah 4 dibagi sigma D. Nah, kita lihat omega D itu yang mana? Omega D itu adalah yang ininya, yang bentuk atau apa ini, angka pada bagian imajiner. Sedangkan sigma D ini adalah angka pada bagian real tanpa minus. Jadi kita dapatkan berarti TS-nya adalah 4 per 3. Seperti itu. Nah, sedangkan percentage overshoot itu besarnya adalah E pangkat minus Pi 3 per 7. 3 itu adalah sigma D, 7-nya adalah omega D. Jadi 3 ini adalah bagian realnya, 7 ini adalah bagian imajinernya. Dikalikan 100% maka kita dapatkan 26%. Jadi dia akan mencapai titik puncaknya itu dalam waktu sekitar setengah detik, kurang dikit. Dan settling time-nya yaitu 4 per 3 detik. Lalu percentage overshoot-nya itu adalah 26%. Artinya kalau misalnya kita butuhkan 10 ampere, maka kelebihannya itu hingga mencapai 12,6 ampere. Nah, seperti itu. Oke, untuk slide ini saya sudahi terlebih dahulu. Nanti kita akan hubungkan dengan transformasi Laplace dan juga MATLAB-nya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.